Nah, jika sudah terinstall, di sini kita tinggal jalankan perintah tree, lalu enter. Nah, seperti yang dilihat, jika outputnya seperti ini, berarti sudah benar. Nah, sekarang aku udah buka nih Linux Ubuntu-nya. Jadi, kita buka terminalnya terlebih dahulu. Klik di sini, lalu klik terminalnya. Oke, karena sudah. Lalu kita buat direktori utamanya. Yaitu pertama-tama kita perintahkan sudo. Sudo ini menjalankan perintah dengan hak user ya. Lalu mkdir untuk membuat direktorinya. Karena belum ada, jadi tambahkan -p. Lalu /home/mahasiswa. Lalu kita enter. Nah, di sini kita masukkan passwordnya. Nah, jika sudah, kita perintahkan lagi sudo. Kita akan menambahkan sesuai NIM dan nama. mkdir /home/mahasiswa/ masukkan NIM-nya 82 lalu underscore, lalu nama kalian. Nah, jika udah, kita mau masuk ke direktori utamanya, yaitu dengan perintah cd. cd itu change directory, untuk berpindah ke direktori yang ditentukan. Lalu kita tentukan direktori yang kita inginkan. Masukkan dulu. Nah, jika tampilannya sudah seperti ini, berarti kita sudah di dalam atau masuk ke direktori utama. Lalu selanjutnya kita ingin membuat 3 subdirektori, yaitu dokumen, kode, dan arsip. Cukup mudah, kita perintahkan kembali sudo mkdir dokumen arsip. Nah, jika sudah berhasil, kita gunakan perintah untuk melihat struktur direktorinya. Perintahnya di sini tree. Nah, jika sudah, enter. Nah, seperti yang dilihat tampilannya seperti ini, itu artinya perintah tree belum terinstall di Ubuntu kalian. Jadi kita harus menginstalnya terlebih dahulu, yaitu dengan perintah sudo pt update dan sudo apt install tree -y, lalu enter. Nah, disclaimer dulu ya, kalau mau install ini kalian harus terhubung dengan koneksi internet dulu. Kita tunggu dulu beberapa detik untuk penginstalannya. Oke. Tunggu dulu. Nah, di sini kita akan memanipulasi file. Selanjutnya kita akan membuat file bernama identitas yang berisi informasi pribadi di dalam direktori dokumen. Pertama, kita masuk dulu ke direktori dokumennya, yaitu dengan perintah cd home mahasiswa, masukkan name-nya, /dokumen.
enter. Nah, kita udah berada di dalam direktorinya nih. Selanjutnya kita mau buat dan isi file identitas tersebut, yaitu kita masukkan perintah echo min ini untuk menampilkan teks dengan karakter khusus ya. Di echo tanda kutip nama titik 2 lalu /n lalu nim titik 2 lagi lalu /n prodi lalu jangan lupa tanda kutip dan kita tambahkan output, mengarahkan output ke file identitas. Kita tambahkan Nah, jika sudah, kita klik enter. Nah, lalu kita akan verifikasi isi filenya dengan cara chat menampilkan isi file. Nah, seperti outputnya sudah benar ya. Nah, selanjutnya kita akan menyalin dan memindahkan file, yaitu kita akan salin file ke direktori arsip dengan perintah cp menyalin file atau direktori, lalu tujuan dan nama baru untuk file salinan. Namanya kita masukkan. Oke. Nah, jika sudah, kita enter. Lalu kita verifikasi salinan file dengan ls menampilkan daftar file dan direktori. Nah, selanjutnya kita akan verifikasi salinan file, yaitu dengan perintah ls menampilkan daftar file dan direktori. Lalu spasi titik-titik slash arsip slash lagi. Lalu kita klik enter. Nah, jika sudah seperti ini, itu artinya benar. Nah, selanjutnya kita mau pindahkan file ke direktori kode, yaitu dengan perintah mv memindahkan atau mengganti nama file direktori, yaitu dengan nama masukkan ini, kita mau ke kode ke slash, lalu kita enter. Nah, jika sudah, kita harus verifikasi pemindahan filenya, yaitu dengan ls titik slash kode slash, lalu kita enter. Nah, jika hasilnya sudah seperti itu, artinya berhasil. Nah, kita akan menampilkan isi file identitas backup ya, yaitu dengan cara cat titik-titik slash arsip
slash identitas underscore backup titik txt, lalu kita enter. Nah, jika sudah, ini artinya berhasil. Nah, di sini kita akan mengatur izin akses dan kepemilikan file di Linux. Yaitu, pertama kita ingin berikan hak akses sesuai ketentuan, yaitu dengan perintah sudo chmod 640640 ini memiliki arti 6, pemilik bisa membaca dan menulis, 4, grup hanya bisa membaca, 0, pengguna lain tidak memiliki akses. Lalu masukkan yang ingin kita ubah. Kita cek terlebih dahulu sudah benar, kita enter. Lalu ubah kepemilikan file, yaitu dengan sudo ch own root staff identitas backup, lalu kita enter. Nah, kita cek perubahan izin dan kepemilikannya, yaitu dengan cara ls -l nama tadi backup titik txt, kita enter. Nah, jika seperti ini artinya berhasil ya teman-teman. Selanjutnya kita mau membuat simbolik link, yaitu pertama kita harus membuat filenya terlebih dahulu dengan perintah echo untuk mencetak teks di sini ya. Lalu tanda kutip, masukkan ini adalah dokumentasi sistem operasi milik Andika dengan NIM 0903 01828009 titik, jangan lupa tanda kutip lagi. Lalu kita perintahkan ini menulis teks ke dalam filenya, itu referensi underscore enter. Nah, jika sudah di sini kita mau buat simbolik link dengan nama shortcut. Oke, kita masukkan perintah ln -s. Ini digunakan untuk membuat simbolik link ya. Lalu masukkan referensi nama file tadi ya. Tambahkan shortcut slash txt. Nah, jika sudah benar kita langsung enter. Nah, lalu kita akan tampilkan daftar file untuk memastikan link sudah dibuat, yaitu ln -l, lalu enter. Nah, seperti yang dilihat di tanda 1 ini, kita melihat satu di awal baris kedua menunjukkan bahwa shortcut
adalah symbolic link dan menunjukkan ke arah symbolic link mengarah. Lalu kita akan ubah isi file, yaitu dengan perintah echo lalu dokumen jangan lupa titik 2 dan mengarah kemana outputnya. Oke, kita cek terlebih dahulu. Nah, jika sudah, lalu kita enter. Nah, lalu di sini kita akan tampilkan isinya ya. Yaitu dengan perintah chat shortcut. Suka nama filenya tadi. Enter. Nah, karena shortcut hanyalah symbolic link, perubahan pada file referensi akan langsung terlihat pada shortcut tanpa perlu mengedit shortcutnya. Oke, mungkin kita akan selanjutnya. Nah, kali ini kita bakal bahas tentang UMAS di Linux. Jadi UMAS ini berhubungan sama izin akses file yang baru kita buat. Jadi kita cek nilai default UMAS-nya, langsung saja kita perintahkan UMAS. Lalu kita enter. Nah, jika keluar seperti itu, kita ubah UMAX jadi 027 dan buat file baru. Kita masukkan perintahnya 027 lalu enter. Nah, lalu kita touch data. Nah, ini sekedar info, UMAS 027 ini artinya kita atur izin default file yang kita buat supaya lebih ketat. Touch data ini kita tulis dulu. Masukkan name. Lalu txt. Nah, kalau ini berfungsi bikin file kosong untuk bernamanya. Jadi lalu kita enter. Nah, jika sudah, kita cek izin akses file baru, yaitu dengan perintah ls -l data underscore, masukkan nama file tadi. Jangan lupa txt-nya. Lalu kita enter. Nah, jika outputnya segini, apa sih artinya? Jadi RW di sini yaitu owner. Nah, R di sini yaitu grup hanya bisa membaca. Nah, kenapa izin akses berubah? Ini karena UMAS kita ubah ke 027. Cara kerjanya gini, izin default file di Linux itu 666, baca dan tulis buat semua. Terus kita set UMAX jadi 027, yang berarti izin ini dikurangi 027. Hasilnya 666 kurangi 027, hasilnya 640. Owner bisa baca dan tulis, grup cuma baca,
orang lain nggak bisa apa-apa, kalau Umax 022 file bakal punya izin 644. Orang lain bisa baca, tapi karena kita pakai 027, orang lain jadi nggak dapat akses sama sekali. Nah, sekarang kita mau mengecek dan mengelola memori di Linux Ubuntu. Jadi kita belajar cara ngecek penggunaan RAM di Linux dan cara menghentikan proses yang boros memori. Ini penting banget biar kita tahu aplikasi mana yang bikin sistem lemot. Jadi cekidot. Pertama kita cek penggunaan memori, yaitu dengan perintah free min m. Lalu enter. Nah, jika hasilnya seperti ini, kita akan menjalankan beberapa aplikasi, yaitu aku di sini mau menjalankan di Firefox saja beberapa tab. Oke, tunggu loading. Kita buka ini. Lalu kita buka ini. Kita buka ini. Nah, mungkin udah cukup menurut aku. Kita kembali ke Linux-nya. Nah, jika udah, setelah aplikasi jalan, kita jalankan free min m lagi, lalu enter. Nah, seperti yang bisa dilihat di sini, sesudah dan sebelum menjalankan beberapa tab di Firefox. Di sini terpakai lebih banyak ya setelah membuka beberapa tab. Nah, lalu kita cek proses yang pakai memori terbesar dengan htop. Kita masukkan htop, lalu enter. Nah, kita bisa melihat di sini. Kita bisa melihat di sini yang memakan banyak memori ya. Nah, kita di sini butuh PID-nya ya. Di sini PID-nya 2793. Oke, kita quit dulu. Kita di sini masukkan kill, masukkan PID-nya 2793. Lalu kita enter. Nah, kita berhasil di sini mematikan proses yang kita ingin matikan. Jadi kesimpulannya, free min m buat cek pengguna RAM sebelum dan sesudah buka aplikasi, dan htop buat lihat aplikasi mana yang paling boros, dan kill PID buat matiin aplikasi yang boros RAM. Oke, gampang kan? See you next time and out man.